Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bersama bangun pagi ini. Sebelum kita jauh melangkah dalam beraktivitas di hari ini, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi panduan bagi kita untuk berjalan. Biarlah rohnya yang akan membimbing kita. Pagi ini kita sudah sampai di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13 demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pergunakan senjata Allah. Saudara-saudaraku, setelah Paulus mengingatkan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan sebagai milik Kristus dalam tanggung jawabnya sebagai anak, orang tua, pelayan dalam keluarga dan masyarakat, Paulus kini menutup dengan nasihat untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Mengapa Paulus memberi nasihat supaya menjadi orang Kristen yang kuat? Sebab Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan Kristen itu tidak adem ayem aja, tetapi penuh peperangan dan gejolak. Setiap anak Tuhan pasti mengalami cobaan, dan cobaan itu dapat dilihat sebagai ujian dan peperangan rohani. Paulus menegaskan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sesungguhnya kepada murid-muridnya, untuk selalu menyadari bahwa kita hidup rentan dengan berbagai cobaan dari iblis. Dalam teks ini Paulus menggunakan tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya ia mengajar para murid untuk selalu berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Pada bagian lain Petrus mengingatkan kita bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kedua bagian ini berbicara dan membuktikan bahwa orang Kristen tidak akan luput dari yang namanya pencobaan. Jadi orang Kristen sesungguhnya senantiasa berperang secara rohani, menghadapi tipu muslihat iblis yang terus bekerja, yang begitu kuat dan dahsyat, yang bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Mulai dengan cara yang begitu halus, tapi pada akhirnya sangat berkuasa, cepat atau lambat, sasarannya akan pasti menjatuhkan kita. Karena itu janganlah lengah. Paulus mengingatkan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Lalu bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen yang kuat? Dalam teks ini Paulus mengingatkan supaya selalu mengandalkan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, artinya kita selalu berada di dalam Tuhan. Setiap peristiwa yang dialami orang Kristen semuanya merupakan peperangan rohani. Peperangan kita adalah melawan penguasa angkasa. Karena itu Paulus mendorong orang Kristen untuk mengambil seluruh senjata Allah untuk mengadakan perlawanan yang tetap berdiri sampai pada akhirnya. Menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita kuat. Dan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah satu ungkapan metafora yang menunjukkan seperangkat perlindungan yang disediakan oleh Allah bagi umat-umatnya. Senjata Allah melingkupi hidup dalam kebenaran, ketulusan, damai sejahtera Allah, iman, keselamatan, dan firman. Menjadi kuat bukan berarti kita tak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Tuhan, sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara yang dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Saudara-saudara, memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Kadang kita sadari dan kita tidak sadari.
Oleh sebab itu kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi kewaspadaan kita adalah dengan cara selalu melekat pada sabda, pada firman. Membekali iman kita dengan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bahwa mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat. Bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi sulit apapun juga. Untuk menjadi kuat tak ada yang dapat kita lakukan selain bergantung pada Tuhan melalui sabdanya. Perlindungan kita adalah di dalam sabda Allah. Dengan mengingat sabdanya dan menjadikannya petunjuk hidup, kita akan kuat melawan segala tipu muslihat iblis. Saudara-saudaraku, persoalannya adalah seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk memperkuat iman kita. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dan ingat, Yesus pernah mengingatkan kita, tinggallah di dalam firman-Ku dan firman Kristus tinggal di dalam hidup kita. Sebab di luar Kristus kita tak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami rindu untuk menjadi orang Kristen yang kuat, melawan segala tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami sedang ada di dalam peperangan rohani. Dan kami tidak boleh lengah, melainkan terus waspada. Sebab iblis tidak akan pernah berdiam diri untuk berusaha menjatuhkan iman kami. Dalam kesadaran inilah ya Tuhan kami berdoa kepadamu, kuatkanlah kami. Berilah kami kekuatan untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Agar kami dapat bertahan, agar kami dapat kuat menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk selalu menyadari kami tidak seberapa kuat untuk melawan pencobaan. Dan kami hanya bisa melakukannya jikalau kami bersandar kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu berdoa. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Sebagai wujud kewaspadaan kami, bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan untuk melewati segala persoalan, segala cobaan, segala ujian, segala kesulitan yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan apapun yang sedang kami geluti. Saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Baik yang mereka berbaring di rumah-rumah sakit maupun mereka yang mengalami pemulihan di rumah. Mereka yang sedang bersedih karena kedukaan yang mereka alami. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Dalam rasa duka itu biarlah mereka menengadah kepadamu. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Hadirlah dalam tiap-tiap keadaan hidup mereka. Agar mereka senantiasa kuat oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan menopang. Kami doakan seluruh anggota keluarga kami yang beraktivitas di hari ini. Baik di luar rumah, di kampus, di sekolah, di dalam masyarakat dan pelayanan-pelayanan kami yang lain. Kami gantungkan semuanya kepadamu. Kami hanya bisa bergerak, kami hanya bisa berbuat, kami hanya bisa melakukan segala sesuatu jikalau Engkau memberkati kami. Maka tolong dan berkatilah kami ya Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan berseru. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.